Makanya aduan masyarakat pada saat itu, dia tidak bisa keluar kecuali matahari sudah tinggi. Anak pemimpin sing model itu ya, Masya Allah ya. Ini Masya Allah menurut hemat kami. Artinya sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kita tahu lah, mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya notabene orang-orang akhirat, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Dunia bagi mereka seakan-akan itu diletakkan di bawah telapak kaki-kaki mereka, sehingga seakan-akan mereka mencerminkan satu sisi akhlak, keyakinan, keimanan yang hampir-hampir sempurna sebagai uswah, contoh hidup di zaman kita hidup hari ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Sekarang kemudian riwayatnya, ada sanad telah menyebutkan kepada kami Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan berkata, Istamana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi khams sanida banah judain. Umar bin Khattab pernah memilih seorang tokoh Sa'id bin Amr bin Judain untuk menjadi gubernur di wilayah Homs. Umar bin Khattab pernah menjatuhkan pilihan kepada salah seorang sahabat Nabi namanya Sa'id bin Amr bin Judain untuk menjadi gubernur di salah satu wilayah namanya Homs pada saat itu. Lantas falamma qaddima Umar, maka tatkala kemudian Khalifah Umar mengangkat seorang gubernur Sa'id bin Amr di kota Homs sebagai gubernur, lantas suatu kali Umar bin Khattab bertandang pergi menuju wilayah Homs tersebut. Lantas kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada penduduk Homs. Lantas kemudian Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada penduduk Homs. Dia berkata, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, Kaifa wajadtum manilakum? Bagaimana menurut kalian gubernur yang aku angkat itu selama kemudian dia menjabat gubernur di wilayah mulai penduduk Homs? Lantas penduduk Homs dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, ditanya, apa yang kau adukan, apa yang kau dapatkan, apa yang kau keluhkan wahai masyarakat Homs terkait masalah gubernur yang aku angkat itu sebagai gubernur di wilayah Homs? Lantas kemudian lantas kemudian mereka penduduk Homs mengadukan kepada Umar bin Khattab 4 perkara atau 4 masalah. Lantas penduduk Homs mengadukan 4 perkara terkait masalah pemimpinnya itu. Dan kita tahu dulu dalam hadis tadi, kiwamud dunya bi'ambamihi solid, tegaknya dunia ini karena 4 perkara. Kalau seandainya kemudian 4 perkara ini tidak ada, hampir-hampir dunia ini tidak tegak. Dunia ini kemudian tidak ada keadilannya. Dunia ini penuh dengan segala kezaliman dan kerusakan, kehancuran. Jika kemudian dunia ingin itu tegak, maka kata Rasulullah harus ada 4 perkara. Di antaranya adalah bingilmil ulama'i, dengan lurusnya ilmu para ulama-ulama. Bingadul marai, itu dengan adilnya para pemimpin-pemimpin Islam. Bisa khirjina, dengan dermawannya itu para orang-orang kaya. Biduna'il fuqara, dan dengan doanya orang-orang miskin. Dunia ini nek kepengen tegak, adil, makmur, aman, santosa, harus ada 4. Ilmu ulama yang lurus, adilnya para pemimpin-pemimpin Islam. Yang ketiga, doanya orang-orang fakir. Yang keempat, dermawannya orang-orang kaya. Karena dunia napatang perkara ya selesai, makmur. Tapi kalau seandainya tidak ada keempatnya, maka tunggu kehancurannya. Kedoliman di mana-mana, perbuatan semena-mena, ketidakadilan sudah menjadi pemandangan yang biasa.
jika kemudian tidak ada 4 unsur itu. Makanya Umar bin Khattab tatkala mengangkat Sa'id bin Amr bin Judaim di wilayah Homs sebagai gubernur, ia ingin melihat bagaimana kepemimpinan seorang gubernur yaitu Sa'id bin Amr di wilayah Homs. Lantas kemudian masyarakatnya mengadukan 4 perkara. Masyarakat Homs wadul mengkhalifah dengan 4 perkara. Lantas kemudian mereka berkata, yaitu penduduk Homs. Penduduk Homs lantas kemudian dia berkata, penduduk Homs itu, la yahruju ilaina hatta yata'alla an-nahar. Wa Khalifah Umar bin Khattab, gubernur yang engkau angkat itu Sa'id bin Amr ibn Judaim, dia tatkala menjabat sebagai gubernur di wilayah kami yaitu Homs, maka aduan kami yang pertama adalah dia tidak bisa keluar menjumpai kami kecuali setelah matahari tinggi. Oh, gubernur sing diangkat nang Umar bin Khattab keluar dari masyarakat Homs tidak bisa keluar menemui masyarakat kecuali matahari sudah tinggi. Oh, masalah yang pertama, orang bisa metu nemoni masyarakat kecuali matahari sudah tinggi. Nek zaman siki pemimpin-pemimpin Islam mau lah orang bakal bisa ditemui namun cilik das. Jadi ya, kalau hari ini kita untuk bertemu dengan pejabat yang kita pilih, kita kadang-kadang kesulitan untuk mendapatinya. Tapi dulu di zaman Umar bin Khattab, mereka mengadukan, dia pemimpinmu wahai Umar bin Khattab, wahai Khalifah, dia tidak bisa keluar kecuali setelah matahari tinggi. Demi mendapat jawaban yang seperti itu, Umar bin Khattab berkata, A'udhu biha, jika pemimpin yang aku angkat itu, gubernur yang aku angkat itu, dia tidak bisa keluar kecuali kemudian setelah matahari tinggi, maka sungguh dia telah salah, berbuat kesalahan yang besar. Karena kita tahu yang namanya pemimpin pelayan masyarakat 1 kali 24 jam harus siap sedia untuk melayani keluhan dan segala aduan masyarakat. Oke, jawabannya Umar bin Khattab. Oke, masalah yang pertama ya. Lantas kemudian berkata yaitu Umar, Wamada, lantas kata kalian wahai penduduk Homs, kata kalian ada 4 perkara keluarnya. Tadi yang pertama seperti itu, dia tidak bisa keluar kecuali matahari sudah tinggi. Lantas keluhan yang kedua apa? Keluhan yang kedua adalah mereka menjawab masyarakat Homs, la yajibu hadin bilaili. Kata kemudian masyarakat Homs yang kedua, wahai Khalifah, pemimpinmu itu, gubernur yang engkau angkat itu, sungguh tidak bisa menemui seorang pun dari kami masyarakat apabila telah malam hari. Keluhan yang kedua, pemimpin yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab tidak bisa menemui siapapun orang yang hendak bertemu dengannya apabila waktu telah malam. Ini kan Umar bin Khattab lantas kemudian dia berkata, wong katanya. Ini perkara yang besar, ini kesalahan yang besar. Jika pemimpin yang aku pilih itu sebagai gubernur seharusnya 1 kali 24 jam menjadi pelayan masyarakat. Tapi ketika kemudian malam hari, malah justru dia tidak bisa ditemui oleh siapapun. Maka sungguh ini kesalahan yang besar. Jawab Umar bin Khattab. Nah, karena pemimpin ini Masya Allah ya, cek langsung ke bawah ya. Masya Allah. Lantas lantas apa keluhan yang ketiga? Apa kata Umar bin Khattab? Lantas mereka berkata, penduduk Homs mengadukan gubernur yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Lahu yawmun fi sahri, katanya, la yahruju ilaina. Kata kemudian masyarakat penduduk Homs, dia memiliki 1 hari dalam hitungan 1 bulan.
Pemimpinmu itu Khalifah Umar bin Khattab yang kuangkat sebagai gubernur di wilayah kami, itu wilayah Homs. Dia memiliki satu hari dalam bilangan satu bulan. Ada satu hari dalam bilangan satu bulan. La yahruju lana, maka sungguh dia tidak bisa menemui siapapun. Pemimpin apa dia? Jadi keluhan yang ketiga, ada satu hari dalam bilangan satu bulan, pemimpinnya itu, gubernurnya itu tidak bisa menemui siapapun juga. Dalam hitungan satu hari, dalam hitungan sehari, di dalam satu bulan. Kenapa ya? Wah, Umar bin Khattab begitu mendengar aduan yang seperti itu, dia berkata, wangan dima. Ini perkara besar, ini perkara besar katanya. Ini kesalahan yang besar. Jika ada seorang pemimpin yang seperti itu, dia memiliki satu hari dalam bilangan satu bulan, dia tidak bisa menemui siapapun, maka ini kesalahan yang besar, kata Umar bin Khattab. Kemudian berkata Umar bin Khattab, "Bimada, lantas keluhan kalian yang nomor 4 itu apa terkait masalah gubernur yang aku angkat itu?" Lantas kemudian dia, masyarakat Hom, menjawab, "Ya Khalifah, aduan kami yang keempat terhadap pemimpin yang kau angkat itu sebagai gubernur di wilayah kami. Aduan kami yang keempat adalah dia bertindak kadang-kadang bertindak seperti layaknya orang mati apabila kemudian di tengah-tengah keramaian, atau kadang-kadang tatkala kemudian dia di pasar, atau tatkala kemudian dia berdiri di tengah-tengah masyarakat." Aduan sing nomor papa di antaranya pemimpin yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab, kadang-kadang pemimpinnya itu tatkala berdiri di tengah-tengah manusia yang banyak, dia bertindak seperti orang yang mati, tiba-tiba jatuh, kejang-kejang, dan kemudian tidak sadarkan diri. Oh, pemimpin apa ya? Jadi dalam suatu kali pemimpin yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab memiliki keluhan. Kalau suatu saat kemudian di tengah-tengah keramaian atau di tengah-tengah masyarakat sedang berbicara, kadang-kadang pemimpinnya itu tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang, lantas seakan-akan seperti orang mati dan tidak sadarkan diri. Lantas kemudian Umar bin Khattab berkata, Umar bin Khattab menurut riwayat di sini, setelah mendengar 4 aduan itu, setelah mendengar 4 aduan terkait masalah pemimpinnya itu, yaitu pemimpin gubernur di wilayah Homs, lantas fajamma'a Umar bainahum wa bainahu, lantas Umar bin Khattab mengumpulkan semua masyarakat Homs dan dipanggil pula gubernur Sa'id bin Amr bin Judam itu. Terus kumpullah kabeh masyarakat, gubernur diundang, ditakoni kan, nang apa sih sampean di patah 4 masalah terkait masalah sebagai pemimpin di wilayah Hom, sehingga mereka mengadukan yang seperti itu. Lantas tatkala kemudian mereka berkumpul, hadir pula gubernurnya yaitu Sa'id bin Amr bin Judam. Hadir pula Sa'id bin Amr bin Judam. Masyarakat juga sudah berkumpul semuanya. Lantas Umar bin Khattab kemudian berdoa kepada Allah. Terus Umar bin Khattab berdoa, Allahumma ya Allah, jangan kemudian engkau sia-siakan diriku, jangan sia-siakan dan jangan pula kemudian aku menilai atau kemudian aku memilih seorang gubernur yang salah pada hari ini terkait masalah aduan masyarakat Homs terhadap pemimpin yang aku angkat itu. Terus Khalifah Umar bin Khattab dheweke terus ngomong, ya Allah, semoga pilihanku tidak salah dan tidak sia-sia terkait masalah aduan dari masyarakat Homs terhadap permasalahan gubernur yang aku angkat itu. Lantas kemudian berkata Umar bin Khattab kepada Sa'id bin Amr bin Judam, terus takoni gubernurnya, "Matakulu, apa yang kau katakan?" katanya. "Bagaimana tanggapanmu wahai Sa'id bin Amr bin Judam sebagai yaitu gubernur di wilayah Homs
terhadap aduan masyarakat tentang dirimu. Di antaranya adalah mereka berkata, yaitu penduduk Homs, terkait masalah dirimu, wahai Said bin Amr bin Judan, engkau tidak bisa keluar kecuali matahari itu telah meninggi. Padahal engkau adalah seorang pemimpin yang seharusnya melayani mereka 1 kali 24 jam. Akhirnya kemudian dijawab oleh Said bin Amr bin Judan. Dijawab, dia berkata, yaitu Said bin Amr bin Judan, wallahi inni kuntul akrahu dzikrah. Demi Allah, wahai Khalifah Umar, sesungguhnya aku tidak menyukai sekiranya hal ini aku ceritakan. Kata Said bin Amr bin Judan, sungguh demi Allah aku sesungguhnya tidak menyukai kalau seandainya hal ini aku ceritakan. Tapi bagaimana mungkin kemudian aku tidak ceritakan, sementara masyarakat semuanya melihat kepada diriku. Hari ini kemudian aku diundang oleh Khalifah, dikumpulkan pula semua penduduknya, mereka mengadukan terkait masalah itu, maka terpaksa aku harus menjawabnya. Jangan-jangan ada kayak orang pengen ngomong, cuma gandeng ditakoni, dihadap nakami masyarakat, akhirnya kemudian dia berkata, yaitu Said bin Amr bin Judan, walaysa li ahli khadimun. Wahai Khalifah, aku tidak memiliki pembantu untuk keluargaku. Coba antum lihat, aku tidak memiliki pembantu untuk keluargaku. Zaman hari ini, anak orang gubernur sing ada pembantu. Supir pribadi derek, zaman siki ya, sing nyirami taman derek, sing ngurusi kebun derek, bahkan kemudian pembantunya kelemana 10. Tapi zaman dulu, tatkala kemudian di zaman Umar bin Khattab, ada seorang gubernur di mana dia tidak memiliki pembantu sama sekali, sehingga kemudian dia berkata, laisa bi ahli khadimun, sesungguhnya aku tidak memiliki pembantu untuk keluargaku. Wa azana azini, dan sesungguhnya aku ini tatkala kemudian selepas sholat subuh, aku membuat adonan yang aku bentuk adonan itu. Tatkala kemudian aku hendak membuat roti, bukankah engkau tahu wahai Khalifah, aku tidak pernah mengambil gaji dari Baitul Mal, kecuali kemudian aku makan dari hasil keringatku sendiri. Jadi apa? Dereke orang metu wengi siji alasannya karena dia tidak memiliki pembantu. Yang berikutnya, setelah selepas subuh, dia membuat adonan untuk membuat roti. Lantas kalau kemudian aku tunggu adonan itu sampai kemudian adonan itu kemudian jadi. Setelah kemudian adonan itu jadi, aku bentuk menjadi bulatan-bulatan roti-roti itu yang nanti kemudian aku akan jual. Lantas tatkala seperti itu kemudian aku mendirikan sholat duha, maka biasanya aku selesai tatkala matahari itu sudah tinggi, maka barulah aku bisa melayani masyarakat. Oh, alasannya pertama, dheweke ora bisa metu kecuali naik matahari tinggi, dheweke ora pernah mengambil gaji dari Baitul Mal. Caranya zaman siki ya, tidak pernah mengambil gaji dari negara. Yang kedua, dia tidak memiliki pembantu. Yang ketiga, dia bekerja sebagai penjual roti. Maka setelah selepas subuh biasanya dia membuat adonan. Dia tunggu adonan itu sampai jadi. Sampai kemudian tatkala adonan itu jadi, dia bentuk menjadi bulatan-bulatan roti. Lantas setelah itu kemudian dia mendirikan sholat duha. Setelah itu baru dia bisa keluar. Makanya aduan masyarakat pada saat itu, dia tidak bisa keluar kecuali matahari sudah tinggi. Anak pemimpin sing model itu ya, Masya Allah ya. Ini Masya Allah menurut hemat kami. Artinya sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kita tahu lah, mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya notabene orang-orang akhir, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Dunia bagi mereka seakan-akan itu diletakkan di bawah telapak kaki-kaki mereka, sehingga seakan-akan mereka mencerminkan satu sisi akhlak, keyakinan,
keimanan yang hampir-hampir sempurna sebagai uswah, contoh hidup di zaman kita hidup hari ini. Ini suatu yang masya Allah. Oh, alasannya karena permasalahan itu.